الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah selesai kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pahalanya dapat kita peroleh. Tidak hanya untuk hari akhirat nanti yang kita yakini Allah pasti akan memenuhi janjinya, tapi juga untuk dunia kita. Mudah-mudahan nilai salat berjamaah terasa dalam hidup kita sehari-hari, untuk silaturahim, untuk pembinaan keimanan kita, ketumbuhan dan kemantapan kita dalam hidup beragama. Mari hadirin, kita lanjutkan zikir kita pagi ini dengan membaca ayat Al-Quran dan mencoba untuk memahami maknanya dalam pelajaran tafsir pagi ini. Saya mohon kita membuka surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat 30 sampai dengan ayat 33. Kurang. Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 30 sampai 33. Dah ketemu ya? Dah ketemu Pak Ibu? Baiklah, mari kita baca bersama Al-Anbiya ayat 30 sampai 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala makhluk yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh yang bila tidak berguncang bersama. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka untuk berpetunjuk. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling daripada pokok besar Allah itu. Matahari, bulan, angin, awan dan lain-lain. Dan dialah yang telah menciptakan kaum manusia, matahari dan bulan masing-masing beredar pada kaum.
Sebagai pengantar kita memahami ayat ini, nilai zikir atau cara kita berzikir dengan Allah, caranya kita ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan semata-mata melalui membaca Al-Quran, zikir-zikir lisan dalam bentuk membaca berbagai bentuk zikir yang kita kerjakan sehari-hari seperti istighfar, tahlil, doa, membaca berbagai doa-doa yang sifatnya ta'awuz, memohon perlindungan pada Allah. Tentu saja yang terutama di antara sekalian zikir itu adalah sholat. Itu ia yang utama. Tapi mari kita sadari bahwa zikir itu tidak semata-mata dalam bentuk yang demikian. Ada lagi zikir yang tidak kalah pentingnya. Zikir yang anak muda sekarang sebut namanya tadabbur alam. Memikirkan tentang kejadian alam semesta ini, merenungkan, syukur kita punya basis pengetahuan mengenai soal itu, lalu dengan cara memikirkan, merenungkan alam, berujung kepada kuatnya keyakinan tauhid kita tentang segalanya itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan karena itu wajar dan pantas kita sebagai makhluk beribadah kepadanya. Itulah yang banyak terdapat dalam Quran, sehingga disebutlah namanya dalam bahasa orang tafsir Al-Quran, ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah itu ayatul majlu, ayat yang tertulis, yang ditilawahkan. Ini yang kita baca tadi. Tapi ada lagi ayat disebut namanya ayatul kauni, ayat yang terbentang di alam semesta ini. Banyak sekali ayat Quran mendominasi penjelasan-penjelasan tentang alam semesta. Cuma nanti Bapak pikirkan sejenak. Mana yang banyak Quran ini cerita tentang ibadah mahdoh dengan tentang alam semesta? Ada enggak Quran menjelaskan umpama bagaimana caranya kita sujud, bagaimana kita rukuk, apa yang kita baca ketika berdiri? Ya. Misalnya ada enggak? Quran tidak menjelaskan itu. Itu adalah Nabi yang menceritakan, mencontohkan pada kita. Tapi ayat-ayat Al-Quran lebih banyak mengenai alam semesta. Bacalah mulai sejak dari surat Al-Baqarah sampai nanti selesai, itu alam semesta banyak cerita. Nah, kita orang mukmin lebih banyak fokus kita soal yang ibadah kepada Allah, yang kemudian terjadi banyak beda pendapat, dan kita asik bicara mengenai soal itu. Sedangkan yang alam semesta, yang justru banyak sekali Quran menceritakan, agak kurang dalam tanda petik perhatian kita. Itu mungkin karena eksplorasi alam kurang kita pikirkan, atau tadabbur alamnya kita agak kurang, maka tidak banyak pula kita dapat mengelola bumi ini, memanfaatkannya, memakmurkannya, sehingga ini lebih banyak didominasi oleh orang yang justru malah bukan percaya pada Allah dan Rasul seperti yang kita imani. Katakanlah justru itu banyak diminati oleh non-muslim, oleh orang kafir. Maka pada ayat ini ada 6 macam, Pak. Tadabbur alam semesta ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak caranya kita tadabbur, Allah sebutkan 6 macam di sini. Kalimatnya diawali dengan kata-kata awalam yaral ladzina kafaru. Apakah tiada orang-orang kafir itu memperhatikan? Jadi apakah ini, pertanyaan ini namanya istifham, menunjukkan keheranan dan sekaligus keingkaran orang itu terhadap Allah. Kok nggak pernah sih mereka, begitu banyak alam semesta ini, bagian-bagiannya terlihat, terbaca oleh mereka, kok nggak ada satupun yang memikirkan itu sebagai ciptaan dari Allah?
Mengapa mereka masih mempersekutukan? Mereka asik dengan kesenangan sendiri tanpa mengingat-ingat siapa penciptanya. Itu disebut namanya istifham ta'ajub wal ingkar. Jadi orang-orang kafir itu Allah sudah duga, Allah heran kok tidak ada yang mau memperhatikan siapa itu pencipta semuanya. Apakah ia berjalan sendiri? Apakah tiada yang mengaturnya? Jadi itu sindiran untuk kita, Pak. Kalau kita tidak pernah memperhatikan alam semesta, apakah kita masih sempurna enggak iman kita? Kalau kita tidak pikirkan. Itu kan baru hanya 6 macam. Mungkin puluhan bahkan ratusan macam banyaknya. Lebih lagi dari itu mungkin ribuan banyaknya. Bahagian dari alam semesta ini yang kalau digali manusia bisa mengarah kepada penciptaan yang maha tunggal dari Allah. Allah yang maha esa yang harus kita berubudiyah kepadanya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardna. Bahwa mestinya ini orang ahli falak ya, ahli astronomi yang menceritakan ayat ini, bukan saya. Saya hanya dapat mengantarkan secara sederhana, itu pun belum tentu tepat itu ya. Apakah tiada orang-orang kafir itu memikirkan, memperhatikan? Jadi yaro itu dengan otak. Kalau kita melihat mata telanjang itu belum sampai. Tapi melihatnya itu dengan ru'yah al-fikriyah. Dengan pemikiran nalar kita yang punya konsep pengetahuan. Bahwa langit itu Allah ciptakan ratqan. Anna samawati wal arda kanata ratqan. Bahwa langit dan bumi itu dulu adalah, coba ulang apa? Terjemahnya tadi apa? Biar kita bersama menyatu ya. Menyatu itu salah satu di antara makna yang dipilih. Jadi ar-ratqu kata dalam tafsir Munir as-saddu wad-dammu. Jadi as-saddu itu artinya terdinding. Tapi yang terdinding itu dia adalah menyatu. Ad-dammu itu yang kemudian diambil terjemahnya oleh para penerjemah kita, para ulama kita dengan menyatu. Jadi seperti ini barangkali Pak. Ini dulu langit bumi itu menyatu, tapi tetap aja ada batasnya. Kalau sekarang kan enggak. Yang kita perhatikan sekarang apa? Fafataqnahuma. Ya. Lalu kemudian kami memisahkannya. Bayangkan tuh jarak antara langit dan matahari itu berapa juta kilo atau berapa tuh jauhnya tuh. Tidak pernah kita dapat membuktikan berapa jauhnya. Gitu. Padahal dulu dekat, tapi Allah pisahkan. Jadi Allah jadikan itu dia dulu itu dia satu. Atau hakikatnya dulu bumi dan langit itu satu, lalu kemudian Allah pecah menjadi dua. Terdapatlah jarak antara langit dan bumi itu begitu jauh. Itu siapa yang bisa mikir itu, Pak? Kalau bukan para astronom, ahli-ahli fisika. Gitu. Ini siapa namanya, Pak? Ahli fisika yang terkenal, yang ateis itu. Mungkin Bapak masih ingat. Stephen Hawking, yaitu yang cacat, yang di atas kursi roda, yang kalau ngomong tuh mesti pakai apa? Pakai alat tuh ya. Itu kalau ceramah dia di Malaysia itu sejumlah astronom, ahli-ahli fisika ngumpul itu. Dia profesor di Inggris yang menjadi konsultan bagi para calon-calon doktor itu. Tapi dia tidak beragama, tidak percaya dengan agama dengan Tuhan. Stephen Hawking, apa dia bertuhan? Agnostis atau apa saya tidak tahu. Tapi ini orang ahli-ahli astronomi yang namanya Big Bang itu ya.
Teori Big Bang saya nggak ngerti lagi itu bagaimana. Nah dia itu, ini ayat ini adalah ayat yang sangat bagaimana ya bisa memikirkan itu. Langit bumi itu dulu satu, tapi sekarang Allah pisahkan dia. Dan jarak pemisahnya itu adalah sekian ribu, sekian puluh ribu, ratus ribu kilometer jauhnya. Lalu ada nanti teori-teori tentang gratifikasi bumi dan sebagainya. Mengapa Allah pisahkan? Ini tafsir. Kenapa Allah pisahkan langit dan bumi itu? Karena sunatullah nanti menghendaki bahwa fungsi langit dan bumi itu berbeda. Ya. Dalam tafsir katakan Allah berikan fungsinya masing-masing. Kenapa? Di dalam akhir dari surat Ali Imran ada Quran. Qurannya tidak ada nih. Tolong Quran. Allah katakan bahwa kami tidak menjadikan matahari, langit dan bumi itu sia-sia. Tidak ada di antara ciptaan Allah itu yang sia-sia, tidak ada. Hanya manusia aja nggak paham, tidak sampai pengetahuan manusia ke sana. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala pada akhir surah Ali Imran, itu nyata bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan langit dan bumi semuanya, makhluk itu tidak ada yang Engkau ciptakan sia-sia. Yang percuma kita aja tidak ada. Semuanya pasti berfungsi dengan baik. Hanya pengetahuan kita tidak sampai ke sana. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Wa qina adzabannar. Maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ya. Jadi langit itu katakanlah dalam Quran 7 lapis. 7 lapis langit yang begitu yang selalu disebut dalam Quran. Mungkin juga dalam hadis Nabi. Ya. Bumi itu berapa lapisnya? Kita tidak tahu gitu. Berapa jauhnya ke dalam itu? Sampai untuk menemukan minyak di Saudi Arabia, memerlukan itu pengeborannya sampai 3 kilo jauhnya ke bawah. 3.000 meter gitu ya. Kami di kampung aja mengebor air baru kedalaman 40-60 meter udah patah dia Pak. Nggak sanggup lagi. Teknologi kita nggak bisa. Orang Amerika sampai 3.000 meter baru ketemu minyak. Di Cina juga begitu. Berapa ribu meter baru ketemu. Jadi bumi itu pun juga Allah jadikan berlapis-lapis. Jadi inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan langit dan bumi itu terpisah dengan fungsinya masing-masing. Yang barangkali sampai sekarang belum akan sanggup manusia untuk menggali. Baru cuma sampai ke bulan. Itu pun tidak ada satupun di antara mereka yang sampai ke sana itu yang muslim. Belum ada barangkali ya. Belum lagi nanti planet-planet lain itu semuanya masih menjadi tabir tentang langit itu. Barangkali belum sampai 1% yang bisa diketahui manusia. Solar system, keluarga matahari saja belum kita ketahui. Apalagi yang lain. Jadi nyata sekali bumi itu dengan makhluk yang ada termasuk kita itu cuma segini bagi Allah. Gitu. Tidak ada arti bagi Allah. Mau diapakan kita makhluk di bumi ini. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi karena itulah benda-benda langit yang dikatakan tadi secara umum namanya as-samawat itu
ada sana bintang-bintang, ada di sana matahari, ada bulan, ada berbagai apalagi namanya planet-planet lain. Semuanya itu adalah Allah sebutkan namanya dengan satu nama, yaitu As-Samawat. Padahal dia ada Jupiter, ada Pluto, ada Mars, ada Venus, ada apa lagi namanya itu. Itu semuanya kita manusia diberi Allah kesempatan untuk mengurai satu persatu dengan kekuatan akalnya. Dan seluruhnya itu beredar. Dia tidak diam, termasuk juga kita bumi ini beredar juga. Karena peredaran itulah terjadinya siang dan malam. Beredar untuk dirinya sendiri, beredar juga untuk mengelilingi matahari. Inilah Pak, jalan ilmu yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai entry point untuk mengetahui tentang langit. Tambah lagi tentang bumi. Betapa banyak cabang pengetahuan tentang geologi, tentang bumi itu. Yang semuanya bermuara kepada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Hadirin, bumi dengan karakteristik khususnya sudah Allah berikan penjelasan kepada kita semua ya. Semuanya punya fungsi. Langit, bumi, langit itu paling tidak dia adalah berfungsi untuk tetap tasbih. Para malaikat, para makhluk yang dijadikan Allah di sana, yang kita tidak ada yang tahu, itu semuanya bertasbih muji Allah. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Segala makhluk yang ada di langit bertasbih memuji Allah setiap hari. Jadi manusianya hanya sedikit saja. Sedangkan bumi ini Allah jadikan ini mempunyai karakter khusus. Karakter yang utama kata ahli tafsir, Allah jadikan bumi ini ada hawanya, ada oksigennya, ada di sana sumber-sumber kehidupan yang diperlukan oleh manusia, oleh hewan, oleh tumbuh-tumbuhan. Inilah karakter bumi. Allah jadikan bumi itu stabil, istiqrar, tidak goncang, padahal dia dalam putaran terus berputar seperti halnya planet-planet lain. Tapi tetap dia berada dalam posisi yang aman, manusia menunggunya. Hanya sesekali terjadi kegoncangan, itu mungkin yang kita sebut namanya gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kenapa? Allah jadikan di sana itu ada, kalau Quran menyebut namanya rawasiyah. Ada pasak-pasak bumi berupa gunung-gunung. Karena dengan cara begitulah bumi ini jadi stabil ya gitu. Allah jadikan di sana nanti berbagai pergantian antara panas dan dingin. Semuanya adalah untuk kesejahteraan manusia. Itu yang pertama hadirin. Jadi yang kedua Allah katakan, bumi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ini doktrin utama Pak. Doktrin universal Quran adalah kami menjadikan segala sesuatu menjadi hidup karena ada air sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya hidupnya tergantung dari air. Ya. Tidak akan mungkin bisa hidup tanpa air. Sekarang kalau kita yang biasa tumbuh-tumbuhan hanya bisa hidup kalau ada air dan tanah. Sekarang teknologi maju yang sudah mulai banyak dipraktekkan Indonesia, sudah bisa tumbuh-tumbuhan itu hidup hanya dengan air. Hidroponik itu Pak. Dia tidak di atas air, dia hanya gantung aja di mana. Buahnya besar-besar karena sistem hidroponiknya itu sudah maju. Jadi tidak perlu juga ada tanah. Walaupun pada prinsipnya tumbuh-tumbuhan itu hidupnya di atas tanah. Tapi sekarang terbukti hanya dengan air itu bisa hidup. Inilah Pak,
Saya titipkan kepada kita, Pak, satu kata saja kalau kita renungkan menambah kekuatan tauhid kita. Yaitu apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan berdasarkan sunnah regulasi alam yang kami ciptakan, yaitu sunnatullah, segala sesuatu hidup kalau ada air. Untuk di bumi itu ya. Di bumi ini ayam benda-benda langit, nah saya tidak tahu. Ini Allah sebutkan itu di bumi. Inilah yang diketahui oleh para ahli-ahli geologi, ahli-ahli yang mengenai apa namanya ya, biologi, geologi dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tergantung pada air. Barangkali inilah fungsinya, Pak, mengapa lautan itu lebih luas dari daratan. Perbandingannya berapa tuh ya? Berapa, Pak? 70 atau 30 ya? Berapa, Pak? 5:1. 5 laut, 1 daratan. Jadi informasi awal mengenai soal ini ada dalam Quran. Bahwa bumi ini lebih banyak air dibanding dengan daratannya. Daratan ini yang coba sekarang, laut itu yang coba ditimbun dengan cara reklamasi. Ditimbuni supaya lebih banyak menampung hajat hidup orang banyak. Ya, itu pula lah sebabnya hewan-hewan itu mana yang banyak hidup di laut dengan di darat, Pak. Mungkin kalau jenisnya banyak di daratnya. Tapi mana yang kira-kira banyak penghuni laut dengan penghuni daratan? Saya kira masih lebih banyak di laut. Cuma yang di laut ini banyak yang kita tidak kenal. Dan yang di laut itu adalah untuk konsumsi kita manusia di daratan ini. Afala yu'minun. Tadi kan, apakah tiada mereka beriman? Itu sebenarnya tadi saya katakan, Pak. Kalau kita tidak pernah memikirkan alam semesta, belum sempurna iman kita, Pak. Kalau kita belum terlibat dalam eksplorasi alam, apa sajalah jenisnya nih. Kalau Pak Ferry lama nih, eksplorasi pada hutan atau apa, untuk tambangnya. Itu bagian dari sunatullah. Kalau dokter, berapa lama itu dokter mengkaji tentang fisik tubuh kita ini. Pak Dokter Profesor Andri sudah lebih dari 35 tahun itu. Hanya khusus untuk satu bagian saja fisik kita ini yang beliau tekuni sampai keahlian beliau, super keahlian beliau. Kan beliau ahli apa namanya? Ojin itu apa namanya, Pak Ferry? Ahli kandungan dan apa namanya? Ahli kandungan dan ya kebidanannya. Ahli kandungan, kebidanan, tambah lagi lalu ahli kanker, ahli onkologi ya, itu satu bagian kecil saja dari tubuh kita. Itu orang seperti Prof. Andi itu sudah menjalani sunatullah. Nah kita ini apa yang kita sudah lakukan terhadap alam semesta. So kalau kita tidak lakukan itu, iman kita belum sempurna. Afala yu'minun. Kita baru beriman, ya sudah kami percaya wahai Allah. Tapi percaya kalian itu sudah berdasarkan berdasarkan ilmu pengetahuan enggak? Ayat-ayat ini yang mestinya banyak kita pompakan pada anak-anak muda kita. Menjadilah kalian seorang sekecil apapun dari alam semesta, harus terlibat kita dalam eksplorasi pelacakan, penelusuran terhadap alam semesta kecil sesuai dengan bidang kita masing-masing. Supaya iman kita menjadi kuat itu. Inilah apakah tiada mereka mentadaburkan. Jadi afala yu'minun itu artinya apakah tiada mereka mentadaburkan, memikirkan dalil-dalil apa yang kalian dapatkan di situ
sehingga kalian itu beriman lebih kokoh. Dan inilah sebabnya Pak, saya harus sampaikan Pak, kalaulah para saintis kita di bidang eksplorasi, penelitian, observasi alam itu jujur, mereka pasti akan banyak lebih beriman dibanding dengan mereka yang disiplin ilmunya tidak tentang benda-benda alam. Orang seperti saya ini agak kurang Pak. Orang yang belajar hukum, belajar fikih, itu alam semesta tidak banyak dia pikirkan. Padahal Quran lebih banyak bercerita tentang alam semesta. Kalau orang fikih, orang hukum lebih banyak berdebat tentang kelakuan manusia. Kan begitu Pak. Sehingga kalau menurut logikanya akan lebih banyak nanti muncul orang-orang beriman dengan dalil yang kokoh, dengan argumen yang kuat, itu di kalangan saintis. Iya Pak, di kalangan para ilmuwan. Karena mereka apa tahu. Asalkan mereka jujur, transparan, dan dibimbing oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka lah nanti akan mengetahui siapa penciptanya itu. Dan mereka akan meninggalkan cara-cara syirik yang telah berurat berakar di kalangan hidup manusia turun-temurun sejak dari dulu. Tidak hanya bumi timur, tapi juga bumi barat di sana. Pasti banyak. Sehingga dia katakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah. Ini syair bukan ayat Quran. Tadullu ala annahu wahid. Dimanapun, kapanpun, sekecil apapun, bagaimanapun di sana pasti akan ada tandanya Allah. Buktinya adanya Allah itu ada pada sekecil apapun makhluk yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Tuhan itu adalah Maha Esa. Jadi ini yang kedua Pak, soal air. Soal siklus air. Betapa banyak ahli-ahli hidrologi muncul yang sesungguhnya mereka adalah para hamba Allah yang kalau membaca surah Al-Anbiya mereka harus dapat melakukannya atas dasar panggilan iman. Yang ketiga, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Tadi itu yang kita sebut. Kami menjadikan di bumi ini ada rawasiya. Balik Pak, rawasiya apa terjemahnya tadi? Apa terjemahnya? Gunung-gunung atau apa? Apa terjemahnya? Ya, gunung-gunung yang kokoh. Saya ajak Bapak supaya kita bersama-sama ya. Tidak hanya saya yang memahami, coba kita bersama. Jadi Allah jadikan di bumi ini ada gunung-gunung yang kokoh. Rawasiya. Rawasiya itu adalah jibalan li irsa'il ard. Rawasiya adalah gunung-gunung untuk menjadi pasak bumi. Pasak itu apa ya Pak? Bahasanya Pak. Jadi kalau ada tiang itu supaya ini kokoh, tidak goncang dia. Apa namanya Pak? Apa Pak? Ya fondasi lah gitu ya. Jadi dia tidak supaya kokoh karena dia kan melayang terus gitu, berputar terus gitu. 24 jam berputar terus. Nah, bumi inilah yang menjadi jibal. Rosi. Jadi rosi artinya adalah ad-dakhil fil ard. Sesuatu yang Allah tancapkan dalam bumi sehingga itu benar Pak, menjadi fondasi dia. Jadi bumi ini berapa kedalamannya itu? Kira-kira Pak, mana yang lebih bagian gunung itu mana yang lebih dalam, yang menonjol ke atas, yang ke dalam bumi? Pak Ferry mana Pak Ferry? Misalnya nih bumi ini tiangnya ya. Mana yang lebih panjang ke dalam buminya atau yang di atas tanahnya? Itu Pak, kita kan tidak tahu ya Pak ya. Yang di dalam tanah itu mengandung macam-macam itu. Inilah yang Allah jadikan itu semuanya supaya bumi ini tidak goncang. Kalian bisa
tinggal di sana tenang. Kalian tidak perlu memikirkan siapa yang mengatur semuanya itu. Ya. Jadi padahal bumi itu juga sama juga dengan bulan, bintang-bintang. Semuanya itu kan harus mengalami peredaran terus ini. Nah, saya pikir-pikir nih Pak, khayalan orang sangat awam itu energi yang dipakai untuk beredar itu berapa? Padahal kita tahu ya, mobil aja itu berjalan berapa itu. Saya kemarin ngomong sedikit dengan mantan pilot selama 39 tahun 3 bulan. Pak Haryono, beliau cuma bicara 39 tahun menjadi pilot. Satu pertanyaan saya, sebenarnya ada 2-3 tapi yang saya ceritakan satu. Pak, itu pesawat itu 1 jam berapa menghabiskan bahan bakar Pak? 10.000 liter 1 ton. Makin banyak, makin besar pesawatnya itu. Ada pesawat yang sampai beliau terbangkan ke Eropa sana itu sampai 540 penumpangnya. Itu satu jam itu adalah 10.000. Itu pesawat itu yang kalau di udara itu seperti semut itu gedenya itu. Pikiran kita Pak, apa energi yang dipakai, yang digunakan Allah untuk menggerakkan ini semuanya itu. Itu kan kita tidak pernah sampai ke sana ya. Dan itu dengan cara seperti, walaupun kita tidak bisa menjawab, akhirnya betapa yakin kita itu tentang Qul huwallahu ahad. Tidak mungkin penciptanya itu lebih dari satu itu. Apa musyawarah dulu Tuhan dengan yang lain? Tidak. La syarikalah. Tidak ada dia bersekutu. Nah, cara-cara seperti itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran untuk kita bisa mendalilkan bahwa segala sesuatu harus ada pasaknya. Bangunan ini pasaknya berapa meter keluar? Entah 8 meter ke berapa dulu itu. Jadi segala sesuatu harus ada yang dijadikan handalan untuk dia bisa tetap kokoh. Handalan kita tetap kokoh hidup supaya tenang adalah tauhid tadi itu. Makanya tauhid itu disebut sebagai asas kita hidup. Saya ringkaskan Pak. Yang keempat apa? Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Kami menjadikan pada bumi itu banyak hijaj, mungkin barangkali celah, ya, jalan, celah untuk jalan, berbagai jalan yang dapat ditempuh, yang diciptakan oleh manusia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka dapat memperoleh hidayah. Jadi Allah jadikan antara celah-celah bumi, antara celah-celah gunung itu terdapat berbagai macam jalan, celah, jalan untuk menuju ke suatu tempat lain. Dan sekarang antara satu tempat dengan tempat lain yang dibatasi, yang dipisahkan oleh danau, oleh laut, oleh sungai, manusia dapat bikin jembatan. Jadi yang ketiga, yang keempat tadi adalah segala sesuatu Allah ciptakan ada semacam celah. Quran istilahnya fijajan subulan. Teknologi ini yang banyak sekarang yang paling maju adalah Cina. Bikin jembatan di bawah laut, di atas laut, bahkan di atas puncak-puncak gunung mereka bisa hubungkan. Berarti kalau itu jembatan antara Cina sampai ke Pakistan itu. Ini teorinya kalau kita pikir berasal dari Quran. Walaupun Cina tidak, orang-orang komunis sana yang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu dia kalau ada informasi Quran mengenai soal itu. Supaya apa? Dengan cara seperti itu mereka nanti bisa sampai ke seberang. Tapi kalau dalam konsep ini, agar dengan cara seperti itu, jalan itu menuju mereka itu bertauhid.
Mereka yakin, oh rupanya ini semua ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak. Yang kelima apa? Wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha. Kami menjadikan langit itu apa tadi Pak? Atap. Menjadikan langit itu ada atap yang terpelihara, yang terdinding. Begitu juga langit seperti bumi, ada juga atap yang terdinding sehingga dia tidak goncang dan tidak bertabrakan satu sama lain. Nah, ini kalau kita kan teori gratifikasi. Kalau gratifikasi kan antara bumi dengan langit. Tapi antara langit dengan langit itu apa namanya itu Pak? Antara benda-benda langit itu supaya dia jangan dia kan berputar terus tuh semuanya itu. Tapi supaya jangan bertabrakan dia satu sama lain, supaya dia tidak goncang, Allah jadikan istilahnya saqafan. Yang kedua, menurut ahli tafsir, jangan dia sampai dapat terperdaya oleh setan-setan yang selalu mengintip. Kalau andai kata ada sesuatu yang dapat dia dengar dari wahyu Allah. Baca nanti dalam surah Al-Jin juga ada yang begitu. Nah, mana ini wa yumsiku samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnihi. Jadi dalam ayat lain Allah jadikan juga langit itu, Allah tahan langit itu supaya dia tidak jatuh rontok menimpa bumi. Kecuali nanti kalau sudah terjadi dengan izinnya. Sebelum kiamat banyak tuh terjadi meteor-meteor itu yang bertabrakannya apa? Kalau menimpa bumi berapa banyak orang bisa mati itu karena limpahan meteor itu. Seluruh itu bisa terjadi kalau dengan izin dari Allah. Baca nanti juga surah Ar-Rum ayat 25, baca nanti surah Al-Hajj ayat 65, baca nanti surat Fatir ayat 41. Allah terangkan itu bahwa Allah jaga itu langit itu dengan para malaikatnya atau dengan bintang-bintang. Seluruhnya itu merupakan sebuah ciptaan yang sangat luar biasa, yang jauh lebih jasad, lebih ruwet dibanding Allah menciptakan bumi ini. Maksudnya apa? Supaya orang di muka bumi jangan sombong. Jangan Anda membanggakan diri, tidak ada apa-apanya. Hanya bagaikan sebutir pasir di pinggir pantai manusia ini. Namun demikian, wahum an ayatiha mu'ridun. Namun mereka manusia itu masih tetap menolak. Mereka yang musyrik masih tetap tidak mau yakin dan percaya, lalu masih tetap mempersekutukan saya, kata Allah. Inilah Pak, yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semuanya itu tidak sia-sia. Pasti ada gunanya. Yang keenam, yang terakhir adalah wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Dia ciptakan malam dan siang. Dia ciptakan matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Segalanya itu beredar pada falak, beredar pada alam semesta ini sesuai dengan aturan yang dia tentukan. Kenapa Allah jadikan malam dan kemudian siang? Karena itu mengandung hikmah, mengandung nikmat, mendatangkan kesejahteraan bagi manusia. Di ayat lain, apakah kau memikirkan bagaimana kalau jadikan siang itu terus selama 24 jam? Siapa yang bisa mendatangkan malam? Sebaliknya, kalau semuanya Allah jadikan malam, siapa yang mampu mendatangkan siang? Jadi pergantian siang malam itu salah satu di antara anugerah Allah yang sangat besar nilainya bagi kita manusia ini. Ya. Perhatikanlah itu semuanya hadirin. Maka itulah sebabnya ketika tidur ada zikirnya, ketika bangun juga ada zikirnya, agar kita merasakan
Bagaimana Allah menciptakan malam siang, Allah menciptakan matahari dan bulan, matahari yang memancarkan sinar, bulan juga demikian, semuanya pasti banyak bermanfaat bagi kita manusia ini. Hadirin yang saya hormati, saya tidak uraikan satu persatu lagi, tapi menurut saya inilah cara-cara kita merawat tauhid. Sekali lagi, kalau kita ingin merawat tauhid, perhatikanlah alam semesta. Baca buku, baca keterangan-keterangan ahli, walaupun tidak ditulis oleh kita orang muslim, tapi dengan cara seperti itulah akan meluncur dari lisan kita tanda-tanda lisan kita yang bertauhid. Kalau tidak demikian Pak, akan terjadi kita beriman tanpa ada burhan, tanpa ada dalil yang kuat. Di situ barangkali salah satu di antara letak kelemahan kita. Itulah sebabnya kita banyak istighfar minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan apa yang terdapat dalam surat ini menjadi penting bagi kita semua untuk merawat tauhid kita. Bahkan sebenarnya Pak, memikirkan alam semesta itu adalah satu amrun daruri, suatu hal yang penting, urusan yang sangat penting bagi kita manusia ini. Kalau kita ingin tetap menjadikan dunia mendatangkan bahagia dan akhirat nanti tempat hidup kita yang sejahtera, bersih dari paham syirik, iman kita kokoh atas dasar keyakinan seperti yang dikatakan tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ayat yang dibaca tadi. Mohon diulang-ulang lagi Pak. Ajarkan ini kepada anak-anak putra-putri kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, bacakan ayat ini. Semoga anak keturunan kita jauh lebih paham tentang iman dibanding kita yang awam. Terutama saya yang awam dengan soal semacam itu. Ada yang nambahkan Pak? Ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,